Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua yang saya cintai, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana tata kelola sumber daya alam, khususnya di laut. Di laut itu banyak sekali aktivitas ekonomi, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan perikanan. Lebih khusus lagi tentang IUU fishing. IUU fishing, illegal, unreported, and unregulated fishing. Itu adalah sebuah praktek yang saat ini disoroti oleh dunia, dan bahkan secara eksplisit disebutkan dalam SDGs nomor 14, Life Below Water, bahwa IUU fishing harus diberantas. Hal ini kenapa? Kalau kita lihat sebuah fakta, menurut FAO, kondisi perikanan dunia dalam posisi yang tidak mengembirakan, karena sekitar 53% sumber daya perikanan dunia sudah fully exploited. Sekitar 32% sudah overexploited, dan hanya 15% yang masih mungkin dikelola dan kemudian dieksploitasi ataupun ditangkap. Hal ini menggambarkan kondisi perikanan dunia dalam lampu kuning, sehingga FAO dan berbagai lembaga-lembaga internasional punya concern bagaimana mengelola perikanan ini dengan baik, supaya lebih sustainable, supaya lebih lestari, sehingga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Para mahasiswa semua, kita tahu apa yang akhirnya dibuat oleh FAO dan apa yang dibuat oleh lembaga internasional untuk mengatasi masalah kerusakan sumber daya perikanan tersebut. Karena disinyalir salah satu komponen yang membuat perikanan dalam kondisi overeksploitasi adalah praktek IUU fishing tadi. Kita lihat bahwa laut di dunia ini sudah terkapling-kapling, tidak ada sejengkal pun laut di dunia yang berada dalam posisi free. Dulu memang orang mengatakan bahwa laut itu, apalagi laut internasional, dalam posisi bebas. Bebas untuk memanfaatkan sumber daya alam sebebas-bebasnya. Namun kali ini kalau kita lihat dalam gambar ini, bahwa seluruh laut di dunia sudah dipetak-petak, dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Regional Fisheries Management Organization. Setiap wilayah laut dikelola oleh tipe RFMO yang berbeda. Seperti misalnya Indonesia. Indonesia berada dalam beberapa RFMO. Ada yang namanya IOTC, Indian Ocean Tuna Commission, dan ada juga CCSPT, Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna, sebuah komisi internasional yang mengelola tuna sirip biru yang sama-sama berada di Laut India. Namun demikian, ada dua pendekatan yang berbeda antara IOTC dan CCPT. IOTC menggunakan pendekatan input, yang diatur adalah berapa jumlah kapal setiap negara yang diizinkan. Karena kalau kita ingin menangkap tuna di Laut India harus mendapatkan izin. Kita mendapatkan jatah berapa jumlah kapal yang diizinkan untuk melaut di Laut India untuk khususnya menangkap tuna. Begitu pula untuk CCSPT. Untuk menangkap sirip biru, tuna sirip biru, maka kita pun juga harus mendapatkan kuota. Jadi yang satu bertumpu pada input control, yang satu lagi bertumpu pada output control. Yang input control tadi, berapa jumlah kapal yang diperbolehkan, kalau output control, berapa jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Nah, di CCSPT kita bertarung dengan beberapa negara, ada Jepang, ada Australia, ada Taiwan, ada New Zealand, dan juga baru-baru ini Korea Selatan. Dan kita mendapatkan kuota yang tidak terlalu besar. Sekarang mungkin sekitar 1.000 lebih. Dulu kita awal-awal menjadi anggota sekitar 700 atau 750 ton. Dan dengan mendapatkan kuota tersebut, maka kita boleh menangkap ikan tuna sirip biru di Laut India. Oleh karena itu, CCSPT maupun IOTC, ada lagi WCPFC ya untuk di Western Pacific, ada lagi ICAT ya di Atlantik, Laut Atlantik yang mengatur tentang bagaimana penangkapan tuna di Atlantik, karena ada kapal-kapal kita juga yang menangkap ikan di sana. Nah, sehingga kita harus menjadi anggota member. Bagaimana kalau kita tidak menjadi anggota member tapi kita menangkap? Itu dianggap sebagai praktek ilegal. Bagaimana kalau kita ini menjadi anggota resmi
tapi melanggar aturan, maka kita juga dianggap melanggar IUU fishing. Oleh karena itu kita harus comply pada aturan RFMO tadi. Nah, kalau kita lihat salah satu isu dalam RFMO adalah tentang kuota, khususnya di CCSPT. Mengapa Indonesia mendapatkan kuota yang relatif rendah? Karena memang dalam sejarahnya Jepang sudah menangkap ikan terlebih dahulu di daerah sana dengan jumlah yang banyak. Karena kuota yang dibagi itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, kita pun ketika dipatok dengan kuota 700 ton, maka kita tidak boleh melebihi jumlah tangkapan itu. Kalau kita melebihi jumlah tangkapan itu, maka dianggap ilegal. Ini pernah terjadi, bahwa kita punya jatah 700 ton, kenyataannya kita lebih dari 700 ton. Nah, sisa itu kemudian kita ekspor ke negara lain, dan negara lain kemudian diekspor ke Jepang. Jepang mengetahui bahwa ternyata ikan itu berasal dari Indonesia dari kelebihan kuota. Itulah yang dianggap sebagai fish laundry, pencucian ikan. Kalau kita mengenal adanya money laundry, kini ada namanya fish laundry. Nah, praktek fish laundry dianggap juga praktek yang ilegal, sehingga kita pun pernah mendapatkan embargo. Oleh karena itu, comply pada aturan RFMO menjadi penting, agar kita tidak dituduh melakukan IUU fishing. Apa itu IUU fishing? IUU fishing terdiri dari 3 praktek. Yang pertama adalah illegal, kedua unreported, dan yang ketiga adalah unregulated fishing. Illegal fishing atau perikanan ilegal adalah sebuah praktek perikanan di mana kapal yang sah sebuah negara kemudian memasuki wilayah negara lain tanpa izin. Saya kira banyak kejadian yang kita hadapi di berbagai tempat, khususnya di wilayah perbatasan, di Laut Cina Selatan dan juga di laut-laut yang lain. Kemudian bisa juga berarti kapal yang sah menangkap di Fisheries Management Organization yang sah, tapi kita melakukan praktek-praktek yang dianggap melanggar ketentuan, melanggar prinsip-prinsip konservasi. Prinsip-prinsip konservasi biasa mengacu pada tadi, seperti contoh melebihi kuota tangkapan dan juga praktek-praktek yang lain yang dianggap mengganggu kelestarian sumber daya perikanan. Kemudian yang praktek yang kedua adalah yang disebut sebagai unreported fishing. Unreported fishing terdiri dari 3 praktek juga. Ada yang namanya unreported, benar-benar tidak dilaporkan. Ada misreported, dilaporkan tapi salah. Ada juga underreported, dilaporkan tapi tidak sesuai dengan yang ditangkap. Kalau kita menangkap 100 ton, yang dilaporkan 50 ton, karena untuk menghindari pajak. Itu salah satu komponen yang saat ini banyak ditemukan, yaitu underreported. Oleh karena itu, praktek tadi illegal, kemudian unreported, itu sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya perikanan. Karena dengan adanya unreported fishing, maka kita tidak mengetahui secara pasti berapa sebenarnya ikan yang ditangkap secara legal. Karena itu, dengan kita tidak mengetahui berapa secara real ikan yang ditangkap, maka kita tidak bisa menciptakan sebuah Fisheries Management Organization yang pas atau yang tepat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis pada data yang akurat. Unreported fishing membuat data tidak akurat. Oleh karena itu, praktek itu sangat mengganggu upaya kita untuk menciptakan sebuah kelestarian sumber daya yang itu merupakan cita-cita bersama. Oleh karena itu, ilegal, sekali lagi, illegal fishing, unreported fishing, itu 2 hal yang sangat berbahaya. Baru saja saya menyampaikan bahwa illegal dan unreported sebuah praktik berbahaya. Ini sudah terbukti di berbagai tempat. Di IOTC, sekitar 70.000 ton ikan diduga adalah sebagai hasil dari praktek IUU fishing. Begitu pula kalau kita lihat ICCAT. ICCAT itu adalah sebuah RFMO yang berada di Atlantik untuk mengatur penangkapan tuna. Menurut ICCAT, ada sekitar 10% dari hasil tangkapan pada tahun 1999 yang tergolong ilegal. Oleh karena itu, 2 RFMO itu sangat concern bagaimana menegakkan aturan pengelolaan perikanan yang baik agar sustainability dari fisheries resources ini bisa tercapai. Yang ketiga adalah unregulated fishing. Unregulated fishing mengacu pada sebuah praktek perikanan yang dilangsungkan di sebuah tempat yang memang tidak ada pengaturan,
tidak ada prinsip-prinsip konservasi, tidak ada prinsip-prinsip fisheries management, tidak ada prinsip-prinsip untuk mengatur. Jadi dalam kata lain, kita menangkap ikan di sebuah wilayah yang memang tidak diatur, tidak memiliki instrumen untuk pengelolaan perikanan, sehingga cenderung open access. Dan ini akan sangat berbahaya juga. Kita memasuki sebuah wilayah yang tidak diatur, yang membuat kondisi sumber daya bisa terancam. Nah, jadi sekali lagi, dari ketiga praktek tersebut, illegal, unreported, dan unregulated, itu tiga-tiganya harus benar-benar dicegah. Sehingga Indonesia punya concern besar. Pada saat awal 2014, memang pemerintah punya upaya yang sangat keras untuk mencegah terjadinya illegal, unreported, and unregulated fishing. Nah, berikut ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana praktek-praktek perikanan ilegal yang ada di Indonesia. Saya kira dari gambar ini jelas bahwa ada sekian modus dari kapal-kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Di Indonesia sebenarnya banyak praktek yang agak sulit untuk diidentifikasi karena kapal-kapal yang berada di Indonesia sebagian besar berbendera Indonesia. Secara hukum kapal-kapal itu berada dalam wilayah hukum Indonesia dan kemudian menggunakan bendera Indonesia dan ada izinnya, namun sebenarnya secara de facto kapal-kapal tersebut masih dimiliki oleh asing. Dan inilah yang sering disebut sebagai praktek perikanan ilegal, ya, yang sangat berbahaya yang kita temukan di berbagai tempat, di Arafura, kemudian juga di Laut Cina Selatan. Dan biasanya praktek ini melibatkan pengusaha-pengusaha perikanan Indonesia, di mana kolaborasi antara pengusaha asing dan pengusaha Indonesia cukup intens dan cukup kuat untuk bisa melangsungkan praktek illegal fishing ini. Karena sebenarnya secara de facto kapal-kapal itulah masih milik asing dan kemudian secara operasional dilakukan dan dioperasikan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, meskipun kalau kita lihat secara efektif, secara real, bahwa ABK, Nakoda, sebagian juga masih asing. Dan mereka memiliki izin. Tapi kita tahu juga bahwa satu izin kemudian di-copy izinnya. Satu kapal bisa di-copy menjadi 10 kapal. Sehingga sebenarnya dari 10 kapal itu hanya satu izin yang resmi. Sisanya adalah kapal-kapal bodong, kapal-kapal tanpa izin. Nah, karena itu ini praktek-praktek yang sudah diberantas dan sekarang Indonesia dikenal sebagai negara yang punya concern besar untuk memberantas IUU fishing. Kerugian akibat dari praktek IUU fishing secara ekonomi luar biasa. Di dunia ini sudah dihitung dan banyak versi. Kerugian secara ekonomi dari praktek IUU fishing ini bisa mencapai 10 sampai 23 miliar US dollar. Ini sebuah angka yang luar biasa besar yang kita rasakan kerugiannya akibat dari praktek IUU fishing. Oleh karena itu, sekarang negara dimanapun punya concern untuk memberantas IUU fishing. Apalagi selain ekonomi, tentu secara geopolitik, karena mudahnya orang-orang asing, mudahnya kapal-kapal asing masuk ke sebuah negara, itu bisa mengganggu kedaulatan. Kemudian yang kedua juga dari sisi sosial. Praktek adanya IUU fishing di Laut Cina Selatan itu membuat para nelayan di Kepulauan Riau menjadi ketakutan untuk melaut. Ini adalah sebuah bentuk dari teror illegal fishing, teror kapal-kapal asing kepada nelayan-nelayan lokal. Nah, dampak ekonomi, dampak geopolitik, ya, dan juga dampak sosial ini harus segera diantisipasi dan pemerintah pun juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dari praktek IUU fishing ini. Oleh karena itu saya minta kepada para mahasiswa semua, silakan dikaji, dianalisis aktor-aktor mana saja yang terlibat dalam IUU fishing. Baik aktor-aktor pelaku, aktor-aktor yang berperan melakukan pencegahan, aktor-aktor yang diuntungkan, aktor-aktor yang dirugikan. Dan menurut Anda,
Kira-kira bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi IUU fishing ini? Silakan Anda cari dari berbagai sumber dan kita diskusikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.